Martial God Asura Chapter 5868 Bahasa Indonesia. 5868, Kekuatan Jie Tianran. Saat Chu Feng mengamati Jie Tianran, Wen Sui mengamati Chu Feng. Dia dengan cepat mengetahui siapa Jie Tianran. Oh, aku melihatnya. Orang tua itu adalah kakek dari pihak ibumu. Kekuatan roh yang menyelimuti seluruh galaksi kita juga merupakan kemampuannya, bukan? Dengan betapa kuat dan tercelanya dia bukanlah lawan yang mudah untuk dihadapi. Junior Chu Feng, kamu akan mengalami kesulitan setelah menyinggung orang seperti itu. Wen Sui mengelus rahang bawahnya saat dia menganalisis situasinya. Chu Feng mengabaikan Wen Sui, tapi matanya bergantian antara Jie Tianran dan Sekte Bela Diri Leluhur. Apa yang dia khawatirkan saat ini bukanlah Jie Tianran sendiri tetapi dia yang mengklaim inisiatif dalam mengklaim harta karun Sekte Alam Bela Diri Leluhur. Junior Chu Feng, apakah kamu melawan kakek dari pihak ibumu hingga seri dengan formasi Seven Realms Secret Mansion? Itu harus menjadi formasi yang kuat bagi Anda untuk menyaingi ahli sekalibernya. Anda pasti sangat menderita dalam menyalurkan formasi seperti itu, kata Wen Sui. Junior Wen Sui, tolong jangan ganggu kakakku Chu Feng, kata Ziling. Kepala Sekte Bela Diri Naga tersembunyi juga berkata, Wen Sui, diamlah. Tuan, saya hanya membantu Junior Chu Feng menganalisis situasi karena khawatir, kata Wen Sui. Kepala Sekte mengarahkan tatapan tajam ke arahnya. Wen Sui mengangkat bahu sebelum menutup mulutnya. Setelah mengeluarkan dekrit 7 alam, Jie Tianran menoleh ke klannya dan memerintahkan, tunggu di sini dulu. Tidak ada yang diizinkan mendekati kota utama Sekte Alam Bela Diri Leluhur tanpa izin saya. Setelah mengucapkan kata-kata itu, dia mulai berjalan menuju kota utama sendirian. Chu Feng buru-buru mengalihkan pandangannya ke kota utama, mengetahui bahwa Jie Tianran akan mencoba memasuki kota utama. Tuan Sekte, bisakah Anda memfokuskan proyeksi gambar pada gerbang kota utama Sekte Alam Bela Diri Leluhur? Tentu saja. Kepala Sekte menyalurkan formasi untuk melihat lebih dekat ke arah kota utama. Ini tidak berhasil. Saya tidak tahu apa yang terjadi hanya melalui formasi observasi ini. Tuan Sekmaster, bisakah Anda mengaktifkan formasi teleportasi dan mengirim saya ke sana? Chu Feng bertanya. Pasti ada petunjuk di gerbang tentang bagaimana formasi pelindung bisa ditembus, tapi dia tidak bisa melihatnya melalui formasi observasi. Dia harus melihatnya sendiri. Aku bisa melakukan itu, tapi kamu tidak bisa tinggal terlalu lama. Anda hanya punya waktu 2 jam. Apakah itu berhasil atau tidak, Anda harus kembali pada saat itu, kata sekte itu. Dipahami. Chu Feng mengangguk. Kepala sekte membawa Chu Feng dan yang lainnya keluar dari dunia formasi dan menuju pintu lain, yang berisi formasi tangguh lainnya. Formasi ini dapat memindahkan seseorang kemana saja di dalam galaksi bela diri leluhur dalam waktu singkat. Kakak Chu Feng, bukankah itu berbahaya? Ziling bertanya dengan cemas. Tetua manapun di kapal perang terapung Rumah Suci 7 Alam bisa dengan mudah menaklukkan mereka semua, apalagi Jie Tianran. Chu Feng tidak akan punya peluang jika dia tertangkap oleh mereka. Jangan khawatir, Ziling, kata Chu Feng. Rusa surgawi telah pulih, yang berarti dia punya cara untuk melarikan diri. Dia telah berkomunikasi dengan Rusa surgawi mengenai masalah ini, dan Rusa surgawi telah memastikan bahwa hal itu dapat menghindari cara yang dilakukan oleh spiritualis dunia naga langit. Chu Feng tidak meragukan kata-kata Rusa surgawi, setelah sebelumnya menyaksikan kemampuannya. Kepala sekte memberikan kertas jimat dan botol giok kepada Chu Feng. Terima kasih, Tuan Sekte, kata Chu Feng. Ternyata sang ketua sekte juga punya kemampuan untuk menjamin keselamatannya. Menggunakan kertas jimat dan obat di dalam botol giok secara bersamaan akan memberinya efek penyembunyian yang kuat. Ini bukan formasi penyembunyian biasa. Itu terkait dengan formasi sekte bela diri naga tersembunyi kami. Anda akan dapat berkomunikasi dengan saya saat formasi aktif. Jika Anda menemui bahaya, segera beritahu saya, dan saya akan mengaktifkan formasi dan membawa Anda kembali. Namun, Anda harus memastikan bahwa Anda tidak tinggal lebih dari 2 jam, kata sekte tersebut. Saya mengerti. Terima kasih, Tuan Sekte. Chu Feng pertama kali mengonsumsi obat di dalam botol giok sebelum menyalurkan kertas jimat, yang mengakibatkan penyembunyiannya sepenuhnya. Kemudian, dia melangkah ke formasi teleportasi. Dia dengan cepat dipindahkan ke lokasi yang agak jauh dari kota utama Sekte Alam Bela Diri Leluhur dan pasukan Rumah Suci 7 Alam. Chu Feng, kamu sedang melawan Rumah Suci 7 Alam. Tidak peduli seberapa kuat formasi pendiri kami, Anda tetap harus berhati-hati, dan jika memungkinkan, jaga jarak dari Jie Tianran, kata kepala sekte kepada Chu Feng melalui formasi. Yakinlah, Tuan Sekte, kota utama kota alam bela diri leluhur sangat besar. Cukuplah bagi saya untuk memeriksa gerbang dari sini, jawab Chu Feng. Bagaimanapun, kota utama Sekte Alam Bela Diri Leluhur sama besarnya dengan dunia nyata. Karena itu, dia berdiri di tempat dan memeriksa isi gerbang. Melalui mata langitnya, tanda di gerbang mulai menari seolah-olah mereka memiliki kehidupannya sendiri. Ada begitu banyak rune sehingga dia merasa seperti sedang melihat kumpulan ikan yang tak terhitung jumlahnya. Untuk mengetahui cara membuka gerbang, dia perlu menemukan ikan tertentu dan menyusunnya dalam urutan yang benar. Ada juga cara lain yang lebih berbahaya untuk melakukannya, yaitu menerobos gerbang dengan kekerasan. Namun, hal itu akan menimbulkan reaksi balik dari pembentukan kota. Ini terlalu sulit. Mengapa mereka meninggalkan formasi yang begitu sulit? Chu Feng mengerutkan kening. Dia merasa merinding hanya dengan melihat rune. Teka-teki ini hampir mustahil dipecahkan karena kerumitannya. Jie Tianran juga mengerutkan kening. Sepertinya dia juga bingung. Namun, dia segera merogoh kosmos sak miliknya dan mengeluarkan cermin tembaga tua yang tampaknya berasal dari era imemorial. Dia membentuk segel tangan, dan cermin tembaga dengan cepat membesar dan mengeluarkan seberkas cahaya ke gerbang kota. Jie Tianran memiliki harta karun berkaliber seperti itu. Chu Feng sangat senang. Cahaya cermin tembaga sangat menurunkan tingkat kesulitan teka-teki tersebut, memberinya secercah harapan. Jika yang sebelumnya harus dia lakukan adalah menemukan ikan di lautan luas, cermin tembaga mengurangi area pencarian menjadi 1/10 dari sebelumnya. Itu masih merupakan tugas yang sulit, tapi setidaknya sekarang masuk akal. Chu Feng dengan cepat memusatkan perhatiannya, mengetahui bahwa kesempatan ini hanya sementara.
Yang tidak diketahui Chu Feng adalah seseorang juga sedang mengamati Jie Tianran, dan orang itu adalah Song Changsheng. Mengapa dia memiliki itu? Song Changsheng mengenali cermin tembaga itu, dan melalui itu, dia menyadari bahwa Tao tua berhidung sapi itu tidak berbohong padanya. Jie Tianran memang menyembunyikan kemampuannya yang sebenarnya.